banyak omongan-omongan kayak di situ pembuangan mayat gitu, terus ada anak bayi yang kayak dibuang kayak semena-mena gitu kan. Tapi saya waktu itu melihat di belakang pohon pisang itu ada muncul pocong gitu. Jadi Mas Arifin tuh apa ya bahasa indigo apa gimana sih? Hello Scary Lovers, balik lagi di episode kali ini sama gua Pahru dan rekan gua Faye. Kali ini kita kedatangan narasumber, seorang pemuda asal daerah Tangerang Selatan yang punya cerita mistis yang dialaminya sendiri. Boleh perkenalkan dulu namanya Mas Perkenalkan, Arifin? nama saya Mas Arifin. Sebelumnya terima kasih sudah mengundang saya ya. Iya, sama-sama. Terima kasih Cafe dan Mas Bahru. Iya, kita Sama-sama. juga terima Oke, kasih. jadi Mas Arifin ini punya cerita mistis yang berkaitan dengan hal-hal mistis yang dialaminya sendiri. Oke, untuk cerita lebih lengkapnya lagi, and let's back to the story. Oke, sebelumnya jadi ada cerita di daerah rumah saya. Ini tapi saya cerita waktu SD dulu ya. Oke, Kebetulan jadi dulu SD itu saya aktif banget yang namanya ikut pramuka. Dimulai dari kelas 4 sampai dengan kelas 6. Jadi suatu hari itu kita ada acara camping gitu kan. Acara camping di kebetulan SD ini dekat dengan lapangannya. Jadi ada lapangan khusus SD saya gitu Khusus kan. untuk Iya, SD kegiatan. saya. Iya, kegiatan saya. Habis itu di waktu siang hari tuh kita udah mulai tuh kan bangun tenda dan lain sebagainya, persiapan gitu kan. Terus ketika sudah mulai memasuki maghrib itu kita biasa kan kita kumpul-kumpul isoma gitu kan. Habis itu Iya. buat api unggun lah gitu ya. Nah di waktu di saat kalau nggak salah tuh di pukul sekitar 12-an gitu, kita kan udah tidur gitu ya, terus salah satu teman saya ini mendengar suara tangis-tangisan gitu kan. Nah. Kebetulan posisi tenda kita tuh di ujung, jadi bentuknya kotak, jadi kita tuh di ujung sebelah kanan. Oke. Ada pohon yang cukup tinggi gitu kan. Habis itu teman saya mendengar suara-suara nangis gitu kan. Tapi kita positif aja, mungkin itu ada orang iseng gitu kan. Iya. Tapi yang mendengarkan itu nggak cuma satu orang saja, Oh. beberapa orang, dan saya juga mendengarkan hal seperti itu. Iya. tapi kalau boleh dipotong Mas Arifin, sorry ya. Itu katanya kan campingnya itu di lapangan ya? Iya. Lapangan. Nah itu pinggir-pinggirnya itu sekitar lapangan itu, apakah hutan belantara Atau cuman pohon-pohon atau ada kuburan aja, apa gitu atau Oke, jadi gimana? dulu tuh daerah kompleks saya itu kebetulan ini, jadi SD saya itu di kompleks saya ya kebetulan. Oh, di komplek. Iya, jadi dalam komplek. Iya, dalam kompleks. Jadi kebetulan waktu dulu tuh isinya tuh hutan pohon karet gitu. Jadi beberapa dari warga-warga setempat, atau mungkin mitosnya ya, tapi saya percaya hal tersebut karena memang banyak omongan-omongan kayak di situ pembuangan mayat gitu, terus ada anak bayi yang kayak dibuang kayak semena-mena gitu kan. Sewaktu masih jadi hutan karet Iya, itu. waktu hutan karet gitu. Jadi- Karena beberapa dari orang tua saya juga pernah bilang katanya memang di situ dulu tidak ada yang mau nempatin gitu. Jadi itu pembuangan mayat yang pembunuhan gitu ya. Kurang Dibuang- lebih seperti itu. Dibuang ke situ gitu Di ya. situ ya. Nah, ini saya lanjut lagi cerita Oke, di pembunuhan. silakan, Oke. Mas. Setelah habis itu teman saya mendengarkan. Oke, saya mendengarkan. Di situ teman-teman saya kan takut dan saya juga udah takut tuh kan. Cuma kita positif aja. Oke. Waktu itu kita bangun jam 3 subuh untuk melakukan ya kita mandi gitu. Jadi saya ke kamar mandi sekolah saya di SD, saya masuk dan di situ tiba-tiba ada suara keran nyala gitu kan, dan saya sama teman-teman saya mendengarkan gitu. Iya. Ada suara mandi pakai gayung juga gitu kan. Tapi kita positif kayak tapi gini, kata teman saya bilang kayak nggak mungkin di jam 3 subuh tuh ada orang mandi gitu, dan itu posisinya kan dingin gitu ibaratnya. Iya. Terus kita ketok-ketok nggak ada suara gitu loh, maksudnya Langsung hening. iya, langsung Jadi hening. ketika diketok, jadi Mas Ervin sama teman-teman itu penasaran gitu Iya, ya. kita penasaran. Kenapa di jam 3 itu ada yang Mandi. mandi gitu ya kan? Iya. Gak Dimana mungkin juga dingin. Iya, posisinya Tapi juga dingin. ketika disamperin sama Mas Arifin sama teman-teman, diketok gitu ya, tak gitu. Malah sunyi. Sunyi, Malah itu. iya. Dibuka, dibuka nggak tuh sama Mas kita Arifin? buka, tapi posisi kerannya tuh masih nyala gitu kan. Pas kita buka ternyata nggak ada orang gitu. Dan habis itu kita lari gitu, langsung Iya. keluar gitu. Karena gini, jadi back to story aja, karena katanya sekolah SD saya itu tuh bekas kayak sama persis sih kayak pembuangan mayat juga gitu kan. Jadi Seperti kayak itu. iya banyak kejadian-kejadian juga
posisinya nggak cuma pas pramuka aja, pas sebelumnya pun kayak kita pernah gitu loh mendengar suara nangis di kamar mandi gitu loh. Banyak kayak pokoknya di kamar mandi perempuan bahkan laki-laki tuh seperti itu. Itu hanya di waktu-waktu tertentu atau gimana tuh? Kita bisa bilang waktu-waktu tertentu sih saya. Kayak maghrib atau Siang hari pun suka ada, siang hari juga siang hari suka ada. Iya. Tapi kalau boleh tuh gimana tuh Mas Arifin, pernah nggak ngalamin kejadian mistis yang kayak tadi jam 3 pagi itu, tapi ini versi yang siang harinya gitu? Kalau siang harinya tuh waktu kita mau ke kantin, jadi kantin di perpustakaan. Perpustakaan. Ya, perpustakaan itu dekat kantin kan. Jadi perpustakaan saya itu memang agak cukup gelap ya. Jadi kayak kita masuk ke perpustakaan. Jadi waktu itu kita bukan baca buku, kita ada les gitu kan. Dulu SD itu kayak ada les gitu. Oke, kita les di situ, kita pulang kalau nggak salah jam 3-an. Ya jam 3 sore lah gitu ya. Terus abis itu ada pokoknya di perpustakaan tuh ada gudang gitu kan. Terus kita telusuri gitu kan, kita iseng-iseng biasa. Memang suasananya sih agak cukup beda ya gitu ya, dengan kayak perpustakaannya agak cukup kumuh gitu ya. Jadi gini, menurut saya perpustakaan yang kumuh tuh kayak ada sesuatu hal yang kita nggak enak gitu loh. Jadi ngeliatnya tuh nggak enak gitu loh. Jadi kalau untuk rapi kan kita bisa lihat kayak oke, enak gitu untuk dipandangnya. Tapi kalau ini tidak enak gitu kan. Terus ada suatu kejadian kayak buku tuh sering jatuh gitu. Sering jatuh sendiri gitu? Sering jatuh sendiri. Gak ada hujan itu? Dan ada. Mas ngeliat sendiri? Ngeliat sendiri. Ya ampun. Yang ngerasain itu bukan saya aja gitu loh, yang lainnya juga gitu. Banyak yang merasakan juga. Banyak yang merasakan juga. Mas Arifin pernah nggak sih ngelihat, kan itu kan buku suka jatuh sendiri gitu ya kan? Mas Arifin pernah nggak ngelihat sosok yang jatuhin gitu? Atau teman Mas Arifin yang pernah lihat sosoknya gitu? Kalau sosok tuh katanya sih anak kecil ya, kata teman-teman saya. Ya. Tuyul? Saya kurang tahu tuh tuyul atau bukan, tapi beberapa memang katanya sih konon nih, saya nggak tahu ya mitos atau fakta, tapi beberapa memang di situ kayak ada penunggu yang anak kecil yang suka baca. Saya nggak tahu sih ini persisnya atau enggak ya. Anak kecil penunggunya itu? Iya, penunggu anak kecil katanya. Iya, betul. Jadi dia iseng kali ya, jatuhin kemungkinan buku. Iseng ya. Nah dari situ kayak ternyata memang sekolah saya agak cukup seram waktu SD gitu kan. Nah selain SD pun SMP saya juga seperti itu, mengalami hal seperti itu. Jadi SD saya itu di sini, SMP saya itu di sini. Jadi kita sebelahan gitu kan. Dibatasi sama gor gitu kan. Nah, kita beranjak ke SMP, sama persis di kamar mandi juga sering ada seperti itu kan. Kayak suara-suara nangis, terus kayak di kelas pun kayak suka ada yang ngetok-ngetok meja gitu loh. Karena posisinya kelas udah kosong gitu. Iya. Ngetok-ngetok meja pas kelas. Pas sudah selesai kelas gitu. Dan itu ngalamin sendiri juga? Ngalamin sendiri dengan teman-teman saya yang lainnya juga memang. Jadi perpustakaan, ini kita di perpustakaan juga. Jadi perpustakaan saya itu di atas kan. Jadi kita naik ke atas, jadi di atas tuh ada lorong gitu kan. Jadi konon katanya di lorong itu memang cukup serem ya katanya. Kalau menuju udah sore gitu kan, kalau kata orang yang penanggung jawab di sekolah gitu ya. Itu katanya kita jangan ke atas gitu, langsung udah ke bawah aja, keluar gitu. Berarti kayak ada hal yang dilarang untuk kita masukin gitu ya? Ada kemungkinan besarnya seperti itu. Oh, jadi ada ruangan yang nggak boleh dimasukin? Bukan ada ruangan yang nggak boleh dimasukin, jadi ada kayak batas waktunya, kayak udah masuki sore tuh udah nggak boleh sampai maghrib gitu ke atas gitu gitu loh. Iya. Karena takutnya amit-amit aja gitu, ada suatu hal yang nggak enak atau yang terjadi gitu. Tapi ada nggak sih penjaga perpus itu di sekolah SMP Mas Arifin itu? Biasanya jaga perpus. Kalau penjaga perpus kan maksudnya dia bisa sampai sore, nggak seperti siswa ya waktunya gitu. Apakah Mas Arifin pernah gitu sharing-sharing cerita tentang mistis atau nanya gitu, kenapa sih kok ini nggak boleh ada apa sih gitu? Alasnya kenapa gitu? Kalau kita lebih ke positif aja mungkin ya, karena udah masuki sore juga kan, untuk anak SMP seharusnya pulang gitu ya. Iya, jadi kayak udah nggak usah ngapa-ngapain lah gitu di atas, mungkin di bawah aja gitu, di lantai bawah gitu. Positifnya sih seperti itu. Ini dari SMP saya kan pindah gedung ya, di dekat jalan raya kan, waktu saya memasuki kelas 11 nggak salah. Jadi waktu itu posisinya gedung baru, dan di gedung baru pun memang agak cukup serem ya di kamar mandi. Jadi waktu itu saya tiap pagi tuh suka buang air besaran gitu ya. Jadi saya masuk ke kamar mandi, memang itu kamar mandinya tuh agak cukup luas kan. Jadi di sebelah saya itu posisinya memang nggak ada orang kan, tapi kosong. Iya kosong. Jadi kayak ada suara ember yang
pakai gayung diketok-ketok gitu. Oh, Iya. suara gayung ngetokin ember gitu. Kayak ember gitu. Dan di situ kayak saya positif aja karena saya orangnya kayak berpikir positif aja, karena kalau saya berpikir negatif nanti mungkin bahwasanya kayak ada satu hal yang benar-benar negatif gitu kan. Udah itu selang dari kejadian situ agak banyak juga sih di SMP, waktu SMP saya baru. Tapi selama kejadian-kejadian yang pernah Mas Arifin alamin, itu Mas Arifin pernah nggak sih di SMP itu ngelihat sosoknya langsung gitu yang sering ngeganggu Mas Arifin, yang sering munculin Penampakan eksistensinya siapa gitu? sih, gitu Iya. dia. Kalau untuk penampakan saya nggak ada sih untuk di sekolah, tapi untuk di daerah rumah saya pernah. Oh, Daerah pernah. rumah? Itu Iya. gimana tuh? Kok Kalau di bisa daerah- kejadian Oke, tersebut? jadi waktu itu saya tepatnya hari Minggu, waktu itu saya beres-beres kan sama keluarga karena kita biasa lah gitu. Weekend gitu Iya, ya. weekend. Karena posisinya rumah saya ini belakangnya rawa dan situ ada kebun-kebun kan gitu. Kita beres-beres, udah memasuki waktu maghrib, itu saya nggak tahu sih ini saya sugesti saya lagi capek atau apa gitu. Tapi saya waktu itu melihat di belakang pohon pisang itu ada muncung pocong gitu. Warna Muncung putih gitu. pocong. Putih. Putih. Kayak ini kali ya, foto yang depan ini Iya, kali ya. benar-benar kayak ini foto depan. Kepalanya atau semua badannya dia Kepalanya kasih aja. lihat? Jadi kayak Oh, muncungnya aja yang muncungnya aja. Jadi Terus dia gimana tuh mukanya? kalau hancur kah, kalau berdarah mukanya atau hitam kalau gitu? mukanya saya nggak persis ngeliat ya karena tapi ngeliat muncungnya aja gitu loh. Abis itu saya kan nanya ke ibu saya, kayak Bu itu ada apa gitu, bilang yang putih-putih. Pas lihat ibu saya ngeliat nggak ada apa-apa lagi gitu, jadi ngeliat cuma saya aja gitu. Oh, jadi Mas Arifin doang yang ngeliat. Iya. Iya. Nah, tapi pas ketika Mas Arifin ngelihat langsung apa ya, punya pocong ya berarti ya itu ya, Iya. karena ada muncungnya gitu. Itu Mas Arifin reaksinya gimana tuh? Saya jujur langsung takut gitu ya, jadi kayak bulu saya langsung Merinding, naik gitu, ya. merinding naik gitu kan. Tapi itu dia langsung hilang ketika Mas Arifin lihat tuh, dia langsung hilang apa tetap masih ada tuh selama Jadi waktu beberapa ketika ibu lama gitu? waktu saya ngadu ke ibu saya kan bilang ibu itu ada muncul kayak putih-putih gitu kan, terus hilang habis itu. Jadi kedua kali saya mau ngeliat lagi hilang, jadi cuman pas pertama aja saya ngeliat gitu. Nah, itu ada efeknya nggak ke masnya setelah melihat seperti itu? Setelah efeknya tuh beberapa selang hari kemudian tuh kayak saya sering dengar suara nangis gitu kan di belakang rumah saya, kan memang kebetulan belakang rumah saya itu rawa, jadi kayak yang mendengarkan itu nggak cuma saya aja, ibu saya, abang saya pun mendengarkan itu. Tapi saya cuek aja gitu loh, karena kita hidupnya berdampingan juga kan gitu. Iya. Saya nggak mengganggu, dia juga nggak mengganggu. Mungkin positifnya kayak oh ya udah dia mungkin nangis karena ada suatu kejadian hal gitu sebelumnya gitu. Jadi mereka semakin sering menampakkan ya. Iya, sering. Jadi dulunya itu kan tadi kan Mas Arifin bilang lagi bersih-bersih di karangan dekat apa rumah-rumah gitu ya, Iya. dekat halaman rumah. Itu dulunya apakah itu yang tadi Mas Arifin awal cerita itu pembuangan mayat gitu-gitu apa gimana tuh? Oh, kalau itu saya kurang tahu, tapi persisnya memang itu kompleks saya itu dari saya bilang awal itu daerah hutan kan, hutan pohon karet. Jadi mungkin Iya. kita nggak tahu story-nya seperti apa dulu kompleks saya itu, di Hanya- posisi rumah saya itu. Hanya berdasarkan omongan-omongan dari Iya, orang-orang iya, yang benar. dulu udah lama tinggal di situ Benar. gitu dan tahu sejarahnya komplek itu dibangun dan dulunya seperti apa gitu. Benar. Iya. Makanya itu mungkin tuh yang dilihat sama Mas Arifin bisa jadi ya. Iya, arwah. mungkin Atau mereka mungkin yang merasa terganggu mungkin ya karena rumah mereka Iya, gitu. iya. Rumah mereka ya diusik gitu kan. Iya, Ibaratnya kita juga meskipun berdampingan kalau kita mau ngusik mereka kan mereka juga itu marah marah, kan. benar-benar. Marah, benar. Gitu. Ya memang ya kita nggak mengganggu juga ya, tapi ya memang mereka suka menampakkan aja gitu, kayak Iya, dengan iya. suara-suara nangis, suara-suara ketok-ketok pintu itu udah sering banget Oh, gitu. mereka tuh iseng banget maksudnya suka. Iya. Kan- Itu suka ketok-ketok itu ke keluarga Mas Arifin atau ke rumah Mas Arifin aja atau ke yang lain juga tuh? ke rumah saya, di rumah saya. Jadi kayak Hanya di rumah Mas Iya. Arifin aja. Iya, jadi kan orang tua saya kan bapak saya tepatnya itu kan biasa tidur agak cukup malam gitu ya, Iya. jam 1-an gitu biasa nonton. Habis itu biasanya suka ada yang ngetok-ngetok pintu kan. Terus saya kan kamarnya deket ya dengan ruang tamu gitu Iya. kan. Terus saya langsung ke ruang tamu bilang, "Pak, itu ada yang ngetok-ngetok." Bapak saya keluar ngebuka pintunya, nggak ada orangnya.
nggak ada yang ngetok. Dan yang dengar cuma Mas Arifin aja? Apa Bapak saya juga sama. dengar, iya. Karena memang itu balik lagi memang daerah situ cukup ini sih. Tapi emang itu kayak itu sering tuh kejadian kayak gitu Mas? Di daerah komplek, nggak di persis rumah saya aja, tapi di daerah di blok-blok lain pun masih sering ada. Kayak beberapa kayak obrolan dari satpam itu katanya ada kuntilanak yang berdiri di atas tiang listrik. Iya, di tiang listrik. Jadi kabelnya katanya gitu, kayak sering nampakin gitu kan. Itu kejadiannya cuma malam aja tuh berarti? Malam. Iya. Kejadian malam berarti ya? Iya, malam. Ya, kejadian malam itu ya sering nampakin kayak kuntilanak, terus juga beberapa kayak dari satpam juga kayak. Jadi kan di daerah kompleksnya itu ada danau gitu kan. Oh, ada danau. Ada danau. Jadi beberapa juga ada yang bilang katanya konon katanya itu di situ ada buaya putih gitu. Saya nggak tahu sih, dan juga kedalaman dari danau tersebut dalam gitu loh. Kurang lebih beberapa 3-5 meteran mungkin cukup dalam katanya. Mungkin yang buaya putih itu yang bisa lihat hanya orang-orang yang bisa melihat seperti itu kali ya. Mungkin orang-orang yang dulu kali ya, orang-orang dulu yang pernah tinggal di situ, atau orang-orang yang dasarnya dia udah dari warga di situ dari dulu banget gitu loh. Jadi gitu. Oke. Di sekitar komplek Mas Arifin kan tadi bilang ada danau ya? Iya. Nah itu suka ada juga nampakin kuntilanak ya? Iya, kalau suka ada. malam-malam gitu. Suka ada. Oh, selain kejadian buaya nampakin putih itu. yang Iya. misterius itu kuntilanak Suka juga. ada. Suka Itu ada. dulunya emang apakah pernah ada kejadian bunuh diri atau pembuangan mayat ke danau itu apa gimana? Pernah tuh? ada kasus nggak Iya, tentang pernah. seperti Oh, itu Kalau dekat danau? kalau persisnya kayaknya saya pernah dengar, tapi ini mungkin pernah dengar aja gitu ya. Katanya sih ada anak kecil yang Loncat. meninggal di situ. Oh, tenggelam. Iya, tenggelam. Oh. Gitu. Dan ya tapi saya juga nggak begitu, karena kan saya mungkin itu cukup lama kali ya. Iya. Jadi saya ya udah saya percaya aja gitu. Hanya karena, dari cerita iya, mulut ke dari mulut ke gitu. mulut. Tapi dari selama ini yang Mas Arifin alamin di SD, SMP, di rumah juga, itu pernah nggak sih kayak misalkan kan tadi kan ada juga gangguan seperti yang ngetok-ngetok pintu gitu kan? Iya. Tapi Mas Arifin pernah nggak ketika di rumah nih ngalamin langsung, melihat langsung gitu sosoknya, pernah nggak? Ketika Iya, Mas Arifin pernah. lagi tidur Kalau tiba-tiba apa ya bahasanya? Ketindihan, iya, ketindihan apa, gitu pernah nggak? rep-repan Atau Oke, seperti kalau itu. ketindihan nggak pernah sih, tapi pernah mimpi horor sering gitu. Jadi berhari-hari. oh, berhari-hari? Iya, tapi ini posisinya waktu kecil. Iya. Saya- Gimana tuh gimana? Jadi kayak Bisa di hari berhari-hari ini tuh gitu? kayak mimpi dikejar setan, terus besok harinya terus kayak masih dikejar setan. Pokoknya tiap hari tuh bergulir tuh masih dikejar Masih setan. di mimpi Iya, yang di mimpi seperti sama itu. setan gitu. Setiap malam tuh kayak jam 2 atau 3 tuh kayak bangun langsung ke ibu saya gitu kan. Kayak ini kenapa ya mimpi setan gitu kan. Saya baca doa, agak masih dikit ya untuk mimpinya, cuman udah ngurang lagi. Oh berarti tuh setiap jam 2 atau jam 3 maksudnya Iya. menjelang pagi gitu. Iya, Iya, kebangun. iya, Jadi iya, kebangun ya ya. 2 jam 3 tuh kebangun karena mimpi setan. Karena mimpi itu, Iya. ya ampun. Jadi Mas Arifin tuh apa ya bahasa indigo apa gimana sih waktu Enggak, itu? kalau indigo enggak. Nah, cuman tapi pernah nampakin gitu, pernah ngelihat penampakan seperti itu iya, gitu ya. mungkin saya lebih ke sensitif aja ya. Iya. Mungkin, waktu dulu kecil Iya, kayak sepertinya gitu. kayak Mas Arif itu lebih sensitif dengan hal kayak gitu, Iya. meskipun nggak bisa melihat sering seperti Iya. orang yang emang bisa lihat. Iya, Benar. Karena ya dulu waktu kecil seperti itu, tapi untuk sekarang ya kayak saya biasa aja, cuman ya kalau untuk ada ya pasti ada. Kita berpikir aja untuk di rumah pasti ada gitu. Cuman kita jangan berpikir kayak kalau kita biasanya gini ya, menurut saya mungkin ini bisa koreksi teman-teman gitu kan. Jadi menurut saya ketika kita punya berprasangka gini, jadi kan di rumah kita ada jin gitu ya. Jadi Yes. kalau kita mau prasangka kayak oh di belakang pintu kita ada pocong, jadi jin tersebut itu mewujudkan berubah Prasangka menjadi kosong, itu, iya. berubah menjadi pocong gitu. Dan kita jangan berprasangka seperti itu. Jadi kayak ya udah ada jin, udah hidup kita berampingan. Iya, betul. Berarti itu kejadian-kejadian mistis yang Mas Arifin alamin itu di sekitaran sekolah, Iya. SD, SMP sama Di daerah rumah komplek gitu iya. berarti ya. Karena mereka masih satu kawasan Iya, gitu. Masih kan kawasan, benar, satu Iya. komplek. Jadi dua sekolah saya berdampingan, terus rumah saya masih deket lah gitu. Seperti itu. Iya, Tapi iya. ngeri juga sih, maksudnya kompleknya itu dulunya Iya. bekas pembuangan mayat itu, pembunuhan itu. Pantas aja, Iya. seperti itu terjadi ya nggak sih? Karena secara tidak langsung ya mereka emang berdampingan dengan kita, Iya, ya benar, kan? benar.
gitu. Jadi ada cerita juga, kebetulan di daerah kompleksnya itu ada Balkes, balai kesehatan. Gitu Oh, kan. balai Balai kesehatan, kesehatan. oke. Balai Oke. kesehatan. Jadi di balai kesehatan itu ada jadi ini balai kesehatan, terus ini di belakangnya ini lapangan. Yang lapangan waktu itu saya pernah pakai camping juga waktu SMP. Jadi itu ada pohon yang cukup besar sekali. Sampai sekarang pun belum dipotong gitu kan. Terus ada pernah konon katanya sih yang penjaga balai saya bilang sama sih pembuangan mayat di situ di belakang. Sering banget sih terjadi kayak ada orang yang teriak gitu loh. Iya. Saya nggak tahu teriaknya persisnya seperti apa. Mungkin menurut saya kayak orang kesakitan gitu. Iya, itu orang suaranya aja, nggak Suaranya menampakkan. aja nggak menampakkan. Oh. Sering para penjaga balkes yang ngomong seperti itu kan. Gitu. Dulunya pernah ada pembunuhan juga emang di Balkes. Pernah ada cerita Kalau pembunuhan pembunuhannya sih saya kurang tahu. Mungkin ya kalau dari kejadian tersebut seharusnya ada ya. Iya, benar sih. Gitu. Ada juga ya, maksudnya gangguan-gangguan kayak gitu tuh ada gitu ya, maksudnya kayak diketok-ketok gitu, padahal kan maksudnya itu kan ibaratnya apa ya, beda dimensi dengan kita Iya, gitu dan ya. mereka bisa mengetok pintu Iya. rumah kita, kan Nampakin merinding juga ya. Iya sih. Maksudnya kalau misalkan aku ya jadi Mas Arifin, wah itu udah kaget banget sih pasti kalau nasihat kayak gitu. Nggak bisa tidur, aduh keringat dingin, Iya. takut banget pasti. Apalagi Mas Arifin dari semenjak SD gitu kan, maksudnya ngalamin hal-hal gaib seperti itu gitu loh. Benar-benar. Tapi sampai saat ini masih ada nggak sih Mas, maksudnya kayak Mas Arifin sekarang tuh ngalamin kejadian-kejadian kayak gitu, maksudnya atau ngelihat langsung malah gitu yang Oke. lebih Persisnya waktu saya ke rumah nenek saya kan, jadi waktu itu ini almarhum nenek saya sebelumnya kan memang baru-baru ini meninggal. Jadi waktu nenek saya masih hidup, jadi beberapa saya dan saudara saya itu, jadi di rumah nenek saya itu ada loteng gitu kan, tapi loteng itu tempat tidur gitu, tempat tidurnya di atas. Jadi beberapa waktu itu ada melihat sosok kayak ini, yang melihat tuh gak cuma saudara saya juga gitu, dan nenek saya pun kayak nenek saya tuh kayak bilang juga, udah nggak apa-apa, itu nggak ganggu gitu kan. Terus saudara saya tuh sampai ketakutan kan, sampai kayak nangis gitu, sampai ngeliat sosoknya tuh kayak persisnya tuh katanya perempuan, rambutnya tuh cukup panjangnya hampir sekaki katanya. Terus bajunya tuh agak hitam gitu. Bajunya hitam. Iya. kuntilanak apa Mungkin saya nggak tahu sih persisnya kuntilanak atau tidak, karena kan yang melihat spesifiknya tuh saudara saya, dan posisinya kan saya lagi di luar tuh, jadi kan di dalam rumah saudara saya, terus tiba-tiba dia lari gitu kan, cerita ke saya gitu, itu ada sosok kayak gitu kan. Terus saya nggak percaya kan, saya ke atas naik, terus Penasaran saya bilang, juga, penasaran, iya. nggak ada apa-apa kan, saya bilang nggak ada gitu, apa-apa. cuman saudara saya kekeh ada gituan. Karena dia Iya. yang lihat langsung saat Bener. itu. Terus saudara saya ngevalidasi ke orang tuanya, ternyata memang ada. Dan itu sosoknya rambutnya panjang. Bajunya hitam. Bajunya hitam, katanya sosoknya perempuan. Untuk mukanya gimana tuh, dia hancur apa Dikasih gimana? tahu nggak? Kalau mukanya katanya ketutupan rambut semua. Oh, ketutupan Oh, rambut jadi semua. rambutnya itu ke depan gitu ya? Iya, ke Tutupin? depan gitu. Dan ya memang katanya sih, ya konon katanya memang itu penjaga di rumah situ. Jadi kayak menjaga nenek saya, yang mungkin almarhum nenek saya gitu. Gitu. Ya ampun. Ngeri Mistis juga banget sih ya. ya, maksudnya dengan itu tuh kejadiannya rata-rata Real di real. kehidupan kita Real. beneran ada Iya, loh itu kayak ya. gitu. Nah, Ada ini loh nggak- mereka ini nggak gitu. fake kok, ini beneran. Dengan kejadian saya dan saudara-saudara saya, benar. Saudara Mas Arifin yang ngeliat terus diceritain ke Mas Arifin, ketika Mas Arifin mau lihat itu udah nggak nampakin lagi itu, berarti Iya. wah itu maksudnya Mas Arifin penasaran juga gitu Iya, kan, penasaran benar apa juga. enggak Iya, gitu ya penasaran. kan. Karena memang sesuai dengan omongan gak gitu, fakta Iya. gak gitu. Ketika saya naik ke atas ternyata ya tidak ada gitu. Iya, Dan benar. saya bilang kayak udah nggak usah, nggak apa-apa, nggak usah dipikirin gitu. Cuman saudara saya ini masih tetap kayak takut gitu loh, karena terbayang-bayang di benak Iya. pikirannya. Ada gitu. efeknya nggak? Apa panas atau Kalau kejang gitu? efeknya nggak ada sih, Oh, cuma nggak masih ada. kepikiran Oh, aja masih ya Iya, terus. trauma gitu Iya. nggak sih, maksudnya kaget Iya. gitu nggak sih Kaget. kalau Jadi misalkan Ingat shock hal gitu. yang apalagi tidak harus iya, dilihat. apalagi baru pertama kali lihat hal seperti itu. Iya. Iya. Kalau bahasa Sunda tuh bilang, orang Sunda tuh bilang sawan. Sawan, bener. Mas Arifin, thank you banget Iya, untuk terima kasih. cerita hari ini udah Iya, mau datang udah ke mau Love Scary, iya, acara Love Scary. Thank you bercerita banget. tentang pengalaman-pengalamannya. Ya, terima kasih Mas Maru Iya. dan Mbak Pei. Jangan kapok-kapok kayak Mas Arifin. Kalau Iya. misalkan Mas Arifin punya cerita-cerita yang lebih
bikin bulu kuduk kita Merinding. merinding gitu ya. Ini juga udah cukup bikin merinding nih, apalagi tadi scene terakhir ada kuntilanak hitam pakai baju hitam, rambutnya nutupin anjir mukanya, sumpah. ya ampun. Itu Aku bikin nggak bisa merinding banget sih. bayangin yang lihat tuh Sekaget apa itu sesawan dia? apa ya. Iya. Teman-teman scary lovers, mungkin untuk ceritanya episode kali ini cukup sampai di sini. Akan ada banyak cerita-cerita lainnya yang akan kita sampaikan, dan banyak juga dari narasumber-narasumber lainnya yang akan bercerita. Dan kalian yang punya cerita menarik mengenai mistis, horor, pokoknya yang serem-serem, bisa kalian kirim di email di bawah ini, atau kalian juga bisa cek di description di bawah ini. Benar banget. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kalian juga boleh share ke teman-teman kalian kalau video-video kita menarik. Oke, jangan lupa klik lonceng biar nggak ketinggalan episode-episode terbaru dari Love Scary.